Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 tema 5 cuaca, subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 4. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung atau jas hujan. Ternyata saat siang hari, langit berubah kelam. Pulang sekolah, hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Nah, pernahkah kalian mengalami seperti Edo ini? Ketika mau bepergian, cuaca terlihat cerah. Tapi cuaca itu bisa berubah-ubah, jadi kalian harus siap siaga payung atau jas hujan. Nah, di sini ada bacaan perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah-ubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Nah, seperti pada di gambar itu ya teman-teman. Lalu, saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Nah, biasanya ketika kekeringan ini sulit mendapatkan air bersih ya. Lalu di sini cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk istirahat dengan cukup. Nah, itu adalah sedikit cerita tentang perubahan cuaca. Nah, sekarang pada halaman 149, temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dan jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Di sini contohnya adalah banjir. Banjir adalah air yang banyak dan deras, kadang meluap. Nah, contoh kalimatnya, pada musim hujan, daerah itu sering dilanda banjir. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mari kita isi. Di sini saya akan memperbesar agar tulisannya lebih jelas. Bentar. Nah, seperti ini. Saya mendapatkan kata hujan pada paragraf pertama. Hujan itu adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Nah, contoh kalimat yang berhubungan dengan hujan adalah pada hari Minggu hujan turun sepanjang hari. Lalu nomor 2, saya juga menemukan kalimat kemarau. Kemarau adalah musim dengan curah hujan sangat dikit. Nah, kalimat yang berhubungan dengan kemarau adalah banyak daerah dilanda bencana kekeringan saat musim kemarau. Musim kemarau itu jarang sekali turun hujan. Lalu nomor 3. Di sini saya juga menemukan matahari. Apa sih itu matahari? Matahari adalah
Titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi. Nah, kalimat yang sesuai dengan matahari adalah matahari bersinar sepanjang musim kemarau, bersinar terik banget ya. Lalu saya juga menemukan kata kekeringan. Kekeringan adalah suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau. Kalimatnya, karena kekeringan petani gagal panen. Lalu nomor 5, saya juga menemukan kata panas. Apa sih itu panas? Panas adalah keadaan suhu di suatu area tinggi. Nah, kalimat yang sesuai adalah udara ketika kemarau sangat panas. Nah, kurang lebih itu dari saya. Mungkin teman-teman menemukan kata lain, kalian bisa tulis di halaman 149 ya. Lalu, ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Lakukan sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit, ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada yang berperan sebagai teman, ia akan menasihati untuk menjaga kondisi tubuh. Dan ada juga yang berperan sebagai guru. Ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Nah, silahkan kalian melakukan peran kalian masing-masing di depan kelas. Setelah itu, pada halaman 151 ada bacaan. Ayo berdiskusi. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja, walaupun berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulitnya, bahkan berbeda agamanya. Kita tetap bersahabat. Indonesia itu terdiri dari banyak sekali suku ya, banyak sekali perbedaan. Nah, tapi kita itu satu saudara, jangan terpisahkan ya. Perbedaan itu indah loh teman-teman. Nah, lalu sekarang identifikasikanlah beragam suku bangsa di sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Nah, di sini ada beberapa nama suku beserta daerahnya. Kalian bisa lihat sendiri pada halaman 152. Nah, kalau saya itu suku Jawa ya, karena saya tinggal di Jawa Timur. Kalau kalian suku apa? Wawancarai 2 teman yang ada di kelasmu. Susunlah daftar pertanyaan lebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat berwawancara. Di sini ada beberapa daftar pertanyaan. Ada 5. Nah, kalian bisa menambahkan nomor 6 misalnya. Apa kebiasaan masyarakat daerah asal ibumu? Makanan khas apa yang ada di daerah asal ayahmu? Atau mungkin makanan khas apa yang ada di daerah asal ibumu? Dan pakaian adat apa yang sering dipakai di daerah asal ayahmu? Nah, itu adalah saran dari saya. Mungkin teman-teman ada jawaban lain juga tidak apa-apa. Kalian bisa menuliskannya pada halaman 153 yang atas itu ya.
Adakah teman kalian yang berbeda suku atau mungkin beda agama dengan kalian? Nah, kalian bisa mewawancarai dengan cara menanyakan hal-hal berikut ini. Nomor 1 sampai nomor 9 ya. Lalu kalian presentasikan hasil wawancara bersama temanmu di depan kelas. Tapi ketika kalian tidak punya teman yang berbeda suku atau berbeda agama, kalian tidak perlu melakukan wawancara ya. Nah, di sini cuaca cerah siang ini, Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Perlu saya ingatkan di sini, ketika kalian ingin mencoba mempraktekkan hal ini, kalian harus memilih pada dahan yang kuat ya. Dahan pohon yang kuat, bukan ranting loh ya. Karena ketika kalian memilih ranting itu kurang kuat untuk menopang tubuh kalian. Bisa-bisa kalian yang terjatuh ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, berdiri tegap, lalu rentangkan kedua tangan ke atas. Genggamlah dahan pohon kayu dengan kuat, berayun ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran. Dan yang terakhir, kemudian mendarat dengan sempurna. Nah, kalian bisa melakukannya di rumah. Ingat ya, pilih dahan pohon kayu yang kuat, oke? Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Yang kedua, menuliskan sikap bersatu dalam keberagaman yang dikaitkan dengan keadaan cuaca. Yang terakhir, melakukan aktivitas gerak kombinasi tolakan dan berpindah dalam aktivitas 6 lantai. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah pengucapan atau salah ketik, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.